kita tahu itu katanya bahwa setan atau apa iblis atau apa itu semua dibelenggu gitu kan ya. Nah cuman sebetulnya yang dibelenggu itu betul-betul setan atau apa Ustaz? Karena itu masih ada orang yang apa ini sama setan kayak nggak puasa, terus apa namanya marah-marah lah atau yang lainnya itu Ustaz. Maksiat maksiat masih ada gitu. Padahal katanya bulan puasa itu setan dibelenggu gitu Ustaz. Ya. Nah, itu gimana Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi betul bahwa setan itu di bulan Ramadan memang dibelenggu ya. Ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Dan tidak ada istilahnya apa ikhtilaf di situ, tidak ada perbedaan. Semua para ulama juga meyakini bahwa hadis ini memang benar. Nabi menyampaikan itu gitu, bahwa surga dibuka. Jadi kan hadisnya itu idza syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar, terus juga ghallatis syayatin gitu ya. Jadi ketika Ramadan itu datang maka surga dibuka, terus neraka ditutup dan dibelenggulah setan-setan itu, iblis itu. Nah, jadi secara umumnya atau jawaban tadi untuk pertanyaan memang benar bahwa setan itu dibelenggu. Nah terus sekarang kenapa kok banyak orang yang istilahnya kesetanan lah gitu ya. Nah gitu karena apa tidak berpuasa gitu padahal ngaku iman Islam gitu ya. Nah terus masih ada yang terbawa amarahnya, marah-marah maksiat dan sebagainya. Itu kenapa demikian? Karena memang dia masih bersama sahabatnya setan. Nah, siapa sahabatnya setan itu? Nafsu. Jadi dia belum mengendalikan nafsunya. Makanya yang perlu dikendalikan apa? Nafsu. Setannya sudah tidak ada, tapi sahabatnya ini gitu. Yang selama 11 bulan yang sebelumnya gitu dia terus bersahabat kan gitu. Nah ibarat persahabatan itu kan saat karib ini lebih karib lagi kan gitu. Nah, gitu akhirnya kalau kita umpama bersahabat dengan orang apa istilahnya orang yang baik maka akan kelihatan baik gitu. Nah ini kalau dengan yang jelek ya jelek gitu. Jadi kalau nafsu ini sudah terus selama bulan-bulan sebelum Ramadan itu dia bersahabat terus selalu melaksanakan perintah setan terus itu dan dia menikmati kebersamaan dengan setannya. Nah ketika dia ditinggalkan gitu ya dia sudah terbiasa. Nah seperti gini sering terjadi gitu ya, yang merokok gitu ya, kan awalnya digoda dulu gitu ya, digoda gitu, dipaksa terus gitu ya. Nah tapi kalau sudah biasa ditinggalkan. Nah yang pertama yang nyuruh ngerokok nggak ada, dia terus ngerokok. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa menikmati, walaupun awalnya pahit dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa menikmati akhirnya seolah-olah ketika dia tidak merokok itu wah gimana gitu ya. Canduan. Nah sama ini juga. Jadi kalau umpama dia selama itu awalnya sama setan digoda, dipaksa, dirayu dan sebagainya. Setelah kecanduan dianya yang ngerayu setan gitu lah istilahnya gitu. Nah jadi benar bahwa setan di bulan Ramadan ini dibelenggu, tapi yang tidak dibelenggu itu nafsunya, sahabatnya itu setan. Maka kita yang harus membelenggu nafsu itu, kita harus mengendalikan itu. Nah, dengan apa caranya? Dengan berpuasa dan sebagainya. Nah, terus gimana kalau
Sekarang banyak yang tidak berpuasa. Nah itu memang karena pengaruh nafsu itu, gitu ya. Pengaruh nafsu yang dimana itu mempengaruhi naik turunnya keimanan, gitu. Jadi iman itu yazid wa yanqus kan gitu ya, bertambah terus berkurang gitu. Kalau kata Ustadz Hamzah ini seperti dolar gitu ya, naik turun kursnya itu gitu ya, gitu. Nah itu iman naik dan turun. Nah itu naik turunnya itu gimana? Yaitu dengan bagaimana kita mengelola nafsunya. Kalau kita membiarkan nafsu kita memimpin kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi diri kita, imannya bisa turun tuh. Gitu. Tapi kalau kita kendalikan nafsu kita, kita kekang terus dan sebagainya dengan ilmu, ya, dengan pikiran yang benar, terus nanti ruh yang menguasai kita, yang memimpin kita, itu imannya akan naik, terus si ego nafsunya akan turun. Nah itu makanya di bulan suci ini yang perlu kita belenggu, kita kerangkengi, kita penjarakan istilahnya, ya batasi adalah nafsunya, nafsu amarah dan sebagainya. Jadi sering kita dengar gitu, bulan puasa tapi ribut gitu ya, berantem dan sebagainya, nah, gitu. Ya itu namanya kesetanan gitu. Dan memang dalam Al-Quran ada ya, disebut dalam Al-Quran itu disebut syaitonil insi wal jin gitu. Jadi ada bahasa syaitonil insi, setannya manusia, wal jinni dan jin. Nah, berarti ada dua bentuk, ada yang setan yang menjelma manusia. Gitu. Artinya manusia yang sudah kerasukan setan, dan juga ada bangsa jin yang memang sudah kesetanan juga gitu. Dan setan memang awalnya dia berbentuk jin ya. Dia di karangan jin gitu ya, iblis itu ya. Iblis itu kan masih golongannya jin ya. Tapi dia membangkang dan sebagainya. Akhirnya itu jadi setan itu kan. Nah, tapi di Al-Qur'an disebutkan ada bangsa setan jin dan ada setan manusia. Nah, siapa setan manusia ini? Yaitu manusia yang senantiasa selalu mengikuti setan gitu ya. Terus mengikuti, akhirnya nafsunya ini itu menjadi setan. Nah, gitu. Akhirnya banyak disebutkan kesetanan. Nah, gitu ya, kesetanannya karena memang nafsunya sudah terlalu mengikuti setan. Maka sekali lagi kendalikan nafsu kita, gitu. Penjarakan nafsu kita khususnya di bulan Ramadan ini, supaya apa? Supaya dia mau sedikit demi sedikit mengikuti kebenaran, gitu. Mengikuti ruh, mengikuti akal yang benar, yang mengikuti wahyu, sehingga dengan demikian dia bisa terus naik menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau dia terus begitu nafsu dibiarkan terus, ya dia bisa celaka. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Memang di bulan puasa ini ada orang yang bisa berpuasa, ada orang yang puasanya hanya menahan lapar dan nafsu, ada juga yang tidak bisa berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan hidayah oleh Allah, senantiasa memiliki kekuatan untuk mengendalikan nafsu kita sehingga kita bisa beriman dengan kuat dan menjadi orang yang bertakwa.